diamalkan sesuai dengan waktu-waktunya itu. Syarat rukunnya dijaga, rukuk sujudnya, tumakninahnya, kekhusyuannya, dan seterusnya. Kita lanjutkan ayat yang ke-10. Ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdaus. Ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdaus. Hum fiha ayat ini, ayat yang ke-10 dan 9 sudah kita ketahui bersama. Ada satu wajib mutasil di ayat yang ke-10. Ulaika, ini panjang sekali itu. Kemudian al-warithun, wani mat asli ya, atau mat apa bahasa lainnya, mat tabi'i. Al-warithun itu mat arid lis sukun, jadi sepanjang 6 harokat lebih utamanya. Ulaika humul warithun itu. Kemudian di ayat yang ke-11 ini masih ada satu mem mati ketemu dengan fa. Idhar syafawi hum fiha khaliduna. Ini sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya. Coba kita baca sekali lagi. Ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdaus. Ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdaus. Hum fiha al-warithun, para pewaris. Al-warithun, para pewaris. Alladzina yarithuna, orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna, orang-orang yang akan mewarisi. Al-firdaus, surga firdaus. Al-firdaus, surga firdaus. Hum, mereka. Hum, mereka. Fiha, di dalamnya. Fiha, di dalamnya. Khalidun, orang-orang kekal. Khalidun, orang-orang kekal. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ya, orang mukmin yang telah disebutkan ciri-cirinya di atas tadi itu adalah orang yang pasti mereka itu menjadi pewaris. Pewaris apa? Pewaris surga firdaus. Paradise. Bahasa Inggrisnya apa? Paradise. 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 Bukan orang desa. Orang desa itu wong desa. Paradise. Paradise. Surga firdaus. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Apa mau? Yang ciri-cirinya apa? Khusyuk dalam sholat, menghindari hal-hal yang tidak berguna, menunaikan zakat, menjaga, memelihara kemaluannya, terus memelihara amanat dan janji, dan memelihara sholat-sholatnya. Ya,
Bapak Ibu, jika meminta surga, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah. Surga itu luas, itu ring-ringnya itu namanya ada 8 itu. Jadi yang paling tengah dan paling tinggi, ya, tempatnya paling tinggi dan tidak ada sesuatu di atasnya melainkan arsy singgasana Allah. Itu maka mintalah surga ini, surga Firdaus. Ya, umpama nanti ceblok, kepleset, cebloknya itu masih di ring yang kedua dan seterusnya. Ya, ring apa? Surga Aden, surga Naim, surga apa? Ma'wa, ya, surga Royan, ya, dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi, apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah kepadanya surga Firdaus, karena sungguhnya Firdaus itu adalah surga yang tertinggi dan paling pertengahan. Darinya bersumberkan semua sungai surga. Jadi sungai-sungai ada di surga Aden, surga Ma'wa dan lain-lain itu sumbernya dari surga Firdaus. Dan di atasnya terdapat arsy singgasana Tuhan yang Maha Pemurah. Ya. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, nah ini mengenai mewarisi ini. Ini ternyata Bapak Ibu, kita ternyata sudah oleh Allah sudah diberi 2 kapling yang ada di surga dan kapling yang ada di neraka, itu sudah disiapkan oleh Allah. Ini berdasarkan hadis sabda Nabi SAW, tiada seorang pun di antara kalian melainkan mempunyai 2 tempat tinggal, yaitu tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka. Jika ia mati dan ternyata masuk neraka, maka penduduk surga mewarisi tempat tinggalnya yang ada di surga. Yang demikian itu disebutkan dalam firman-Nya surah Al-Mu'minun ayat 10 ini. Ya. Yang lain lagi Ibnu Jurayj ini mengatakan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman Allah ayat yang ke-10 ini, bahwa tiada seorang hamba Allah pun melainkan mempunyai 2 tempat tinggal, yaitu tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka. Adapun orang mukmin, dia membangun rumahnya yang berada di dalam surga dan merobohkan rumahnya yang ada di neraka. Sedangkan orang kafir merobohkan rumahnya yang ada di dalam surga dan membangun rumahnya yang ada di neraka. Jadi orang mukmin nanti akan menerima warisan. Kaplingannya siapa? Orang kafir. Yang mestinya orang kafir itu kalau mau milih jalan yang ditempuh itu menuju ke surga, sajane digoni, ya, akan di tempat tinggalin. Tapi karena dia lebih memilih menempuh jalan yang bangun rumah di neraka, akhirnya yang di surga diwariskan kepada penduduk surga. Ya, penduduk surga. Kalau penduduk surga jelas penduduk tetap selamanya. Tapi penduduk neraka ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Jadi bukan pegawai aja yang tetap dan tidak, ada pegawai tetap dan ada pegawai tidak tetap. Ini penduduk neraka juga begitu. Ada yang penduduk tetap dan ada penduduk tidak tetap. Siapa penduduk tetap itu? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tetap di dalam neraka. Tapi orang muslim yang melakukan perbuatan dosa, ya, nanti tetap mampir di neraka. Ya, berapa lama? Tergantung pada kadar dosanya. Ya, kalau dosanya berat, kira-kira ya rotok suwe lah. Rotok iso ngampane gang-gang sempit di neraka. Ya, baru kemudian nanti diangkat ke surga. Ya, tahu sebelumnya neraka, biar tahu. Itu sampai ayat 11. Ya, mereka mewarisi dan mereka kekal di dalam surga itu.
Kita lanjutkan ayat 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12 ini ada dua huruf qalqalah, yakni dal sukun pada kata walaqad, kemudian qaf sukun khalaq qaf sukun. Kemudian ada tiga ikhfa hakiki, yakni nun mati ketemu dengan sin, insana. Kemudian yang kedua nun mati ketemu dengan sin lagi, min sulalatin min tin. Kemudian yang ketiga nun mati ketemu dengan to. Kemudian ada idgham bihunna pada ayat min sulalatin ini tanwin ketemu dengan mim, masuk di mim. Kemudian mat alif tulis sukun. Mari kita coba baca sekali lagi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, dan sungguh kami telah menciptakan manusia. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Min sulalatin, dari saripati. Min sulalatin, dari saripati. Min tin, dari tanah. Min tin, dari tanah. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Maksudnya adalah awal mula Allah menciptakan bangsa manusia ini dimulai dari penciptaan Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dengan tangan kekuasaannya dari bahan apa? Tanah, saripati tanah. Jadi menurut riwayat di sini, tanah dari seluruh penjuru bumi ini, ya, ada tanah warna merah, ada tanah warna putih, ada tanah warna hitam, ada tanah warna apa lagi? Coklat, ya. Ya. Jadi saripati itu dikumpulkan lalu di apa? Jadi tanah liat itu, lalu Allah ciptakan Adam itu dari itu. Ya. Makanya kemudian dari anak cucu Adam kan kemudian ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, berkulit merah, berkulit kuning, berkulit coklat dan seterusnya itu. Ya. Itu karena berasal dari sulalah saripati. Sulalah itu adalah saripati, mintin. Ceritanya begitu, ya. Ceritanya begitu. Itu memulai permulaan penciptaan manusia dari tanah itu. Kita lanjutkan ayat yang ke-13. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ
di ayat yang ke-13 ada satu huruf qalqalah di ayat ini, yakni huruf mim yang bertasdid pada kata summa, gunah, bingung. Kemudian ada huruf qalqalah